Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan sifat bunyi memantul dan menyerap dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Yang ketiga, siswa mampu menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang didengar dengan sistematis. Coba kalian perhatikan. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Gambar tersebut adalah gambar permainan tradisional gobak sodor. Pernahkah kamu bermain gobak sodor? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Saat kita berteriak di lapangan maupun di kamar mandi, akan seperti ada yang mengikuti suara kita. Suara apakah itu? Apakah ada orang lain yang menirukan suara kita? Tentu tidak. Sekarang coba perhatikan, apa yang sedang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Ya, benar sekali. Mereka sedang bermain gendang. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama ada pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Misalnya, karpet, karung goni, kertas, kain, busa, dan wol.
Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Nah, di sini kalian akan belajar tentang gaung atau kerdam dan gema. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Sama seperti masalah tadi ketika kalian berteriak di dalam kamar mandi. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita akan belajar tentang Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, exercise untuk kalian. Yang pertama, buatlah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan yang berjudul Fahombo Batu pada paragraf 1-3. Kerjakan di buku tulis. Kalian bisa membaca kembali teks yang berjudul Fahombo Batu yang ada dalam video ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.